Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan tuntutan soal syarat capres dan cawapres berujung pada sejumlah pelaporan. Ya, 9 hakim konstitusi dilaporkan dengan dugaan melakukan pelanggaran etik. Apa yang diputuskan Anwar CS dinilai telah menciderai marwah lembaga Mahkamah Konstitusi yang menjadi simbol supremasi hukum di negara ini. Kami akan hadirkan dalam laporan utama uji taji Mahkamah Konstitusi berikut ini. Kita harus sadarkan bahwa konstitusi kita sedang diinjak-injak. Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan konstitusi. Ini perkara belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Pernyataan Benoho Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Jimli Asidiki ini menunjukkan betapa peliknya kasus yang tengah mendera Mahkamah Konstitusi. Tak tanggung-tanggung, 9 hakim konstitusi dilaporkan oleh sejumlah elemen masyarakat dengan dugaan pelanggaran kode etik. Ini menjadi catatan sejarah karena baru pertama kali terjadi di dunia. Kasus dugaan pelanggaran etik melanda sebuah hakim MK. Dugaan pelanggaran etik ini mengemuka setelah Mahkamah Konstitusi yang diketuai ipar Presiden Joko Widodo, Anwar Usman, mengabulkan gugatan soal syarat usia capres-cawapres lewat putusan yang kontroversial. Salah satu petitum yang diajukan pelapor adalah mendesak Ketua MK Anwar Usman segera diberhentikan dengan tidak hormat alias dipecat. Sebenarnya kalau permohonan KALS itu petitumnya lebih kepada pemberhentian secara tidak hormat Ketua MK Anwar Usman. Nah, mengenai dampaknya pada Gibran itu akan dibicarakan kemudian karena banyak sekali yang harus didiskusikan ya, karena kan ini juga kami harus memberi justifikasi akademik, nggak bisa hanya sebagai emosi-emosi saja. Jadi, tapi kami menyadari bahwa publik juga menunggu dampak langsungnya pada pencapresan Gibran dan ini ada kaitannya, nggak bisa kita pura-pura ini semua nggak terjadi. Tapi kalau dalam petitumnya yang kami mintakan berhenti dulu di proses pada Anwar Usman. Tuntutan pemecatan juga ditujukan kepada 3 hakim konstitusi yang mengabulkan permohonan tentang penambahan frasa syarat maju menjadi capres atau cawapres. Sebagai lembaga yudikatif, MK sejatinya tidak berhak merubah undang-undang karena berada di luar kewenangannya. Jadi Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan konstitusi. Itu yang kita dalilkan tadi. Karena itu hakim konstitusi membuat aturan sendiri, mengambil alih kewenangan presiden dan DPR. Poin yang dituntut ini 3 hakim Mahkamah Konstitusi yang menyetujui untuk mengabulkan itu diberhentikan tidak dengan hormat. Putusan MK yang dituding syarat lobi-lobi itu memberi karpet merah kepada Gibran Rakabuming Raka untuk maju dalam kontestasi Pilpres mendatang. Apa yang diputuskan Anwar CS, itulah yang akhirnya memantik kegaduhan menjelang pesta demokrasi. Karena adanya konflik of interest yang dilakukan oleh Ketua MK itu membawa dampak kegaduhan di dalam pelaksanaan pesta demokrasi yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka itu sebagai cawapres. Itu adalah dampak dari adanya konflik of interest. Nah, sehingga kami meminta pada MK-MK itu mempertimbangkan setidak-tidaknya berani mengukir sejarah karena ada apa yang dilakukan oleh Ketua MK itu menghasilkan sebuah putusan yang itu sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi dan ketatanegaraan serta negara hukum yang demokratis. Ketua Majelis Kehormatan MK Jimli mengakui memang ada sederet masalah yang sedang membelit MK. Informasi tersebut didapat setelah menggali informasi secara maraton dari pihak pelapor dan juga 9 hakim konstitusi yang menjadi terlapor. Ini perkara belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Ya, seluruh dunia, semua hakim dilaporkan melanggar kode etik. Baru kali ini, gitu loh ya.
Jadi saudara-saudara sekalian, terlepas dari saudara ini berasal dari mana, ya. Sekarang ini masyarakat politik itu terpecah 5. Kubu sini, kubu tengah, dan kubu antara. Pada marah semua. Nah, jadi kasus putusan terakhir ini menarik perhatian seluruh rakyat Indonesia. Sekarang ini akal sehat itu sudah dikalahkan oleh akal bulus dan akal fulus. Akal fulus itu untuk uang, kekayaan, akal bulus itu untuk jabatan. Akal sehat sekarang lagi ya terancam oleh 2, iblis kekuasaan dan iblis kekayaan. Nah, maka Majelis Kehormatan MK ini harus kita manfaatkan untuk menghidupkan gitu loh akal sehat itu. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menepis sebuah spekulasi yang ditudingkan kepadanya. Melakukan lobby terhadap hakim. Ya kalau begitu putusannya masa begitu. Oke. Tapi enggak Pak. Terkait lobby itu gimana Pak? Enggak ada dulu lobby gimana. Orang putusannya dibaca sendiri. Udah baca belum? Putusan sebenarnya ya udah. Ya masalah kalau bisa seperti siaran pers saya itu loh. Baca beberapa putusan pengadilan Mahkamah Konstitusi. Maksud saya tidak mundur dari pemeriksaan perkara ini kan berkaitan dengan. Oh enggak ada, ini pengadilan norma, bukan jadi pengadilan fakta. Mahkamah Keluarga tanggapan. Oh, benar keluarga bangsa Indonesia. Gitu. Di tengah menumpuknya laporan pelanggaran etik, DPR juga sedang berancang-ancang menggunakan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, Bapak Lantas, Masinton apa target Pasaribu dari hak angket MK yang diinisiasi Masinton Pasaribu? Kita harus mengajak secara sadar dan kita harus sadarkan bahwa konstitusi kita sedang diinjak-injak. Kita harus menggunakan hak konstitusional yang dimiliki oleh lembaga DPR. Saya, Ibu Ketua saya Masinton Pasaribu, anggota DPR RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta. Putusan ada atau tidaknya pelanggaran etik 9 hakim konstitusi baru dibacakan pada 7 November mendatang. Pertanyaan besarnya adalah, apakah putusan nanti bakal berdampak terhadap syarat pencalonan capres dan cawapres? Kita harus sadarkan bahwa konstitusi kita sedang diinjak-injak. Mahkamah Konstitusi